warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusmila Sari. Saya dari kelompok 6 dalam mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI. Di sini saya ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Rumusan Tujuan Fungsional. A. Tujuan pendidikan. Dalam pendidikan, ikatan antara tanggung jawab dan proses pembelajaran serta hasil menjadi kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Mendidik adalah kegiatan memberi pengajaran, membuat seseorang memahami dengan pemahaman yang dimiliki serta dapat mengembangkan potensi diri dalam menerapkan apa yang dipelajari. Dalam kurikulum KTSP, sekolah menjadi penyelenggara pendidikan yang berhak menentukan sendiri indikator bagi setiap kompetensi dasar dari semua mata pembelajaran. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Pendidikan berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Dalam pendidikan itu terbagi menjadi dua dimensi pendidikan, yaitu pendidikan secara umum dan pendidikan secara khusus. Pendidikan secara umum adalah pembangunan di bidang pendidikan didasarkan dari filsafat Pancasila dan diarahkan untuk menentukan dan manusia baik sehat jasmani dan rohaninya. Dalam pendidikan umum diterapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia yang seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Menurut TAP MPR nomor 2 MPR 1993 yang berbunyi meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, beretos kerja, profesional, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 dijelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk perkembangan potensi peserta didik dalam menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu tujuan pendidikan secara khusus. Tujuan pendidikan secara khusus merupakan breakdown dari tujuan pendidikan umum, di mana dalam hal ini dapat dipilih menjadi tujuan pendidikan yang menyangkut tujuan institusional, kurikuler, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu
dapat dipilih menjadi dua bagian, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang B, rumusan pendidikan. Tujuan pendidikan dirumuskan dalam berbagai undang-undang pendidikan nasional, akan menentukan betapa pendidikan nasional diharapkan untuk dapat melahirkan manusia yang religius dan bermoral, yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang sehat jasmani dan rohaninya, dan yang berkepribadian dan yang bertanggung jawab. Keempat karakteristik manusia dirumuskan dalam berbagai undang-undang tersebut pada hakikatnya merupakan karakteristik yang bersifat universal yang masih perlu diterjemahkan dalam rumusan yang operasional dan terkait dengan perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya dari masyarakat internasional dan umum. Wujud nyata dari setiap karakter tersebut akan berbeda dalam suatu tingkat perkembangan masyarakat dan tingkat pendidikannya. Terima kasih, itulah penjelasan dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.